Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Lu ngerasa udah ngasih yang terbaik tapi tetap aja nggak dilirik. Padahal yang deketin dia banyak. Ada yang lebih tajir, lebih cakep, lebih tampan atau cantik, lebih eksis, bahkan mantannya pun masih nyoba nyusup balik. Tapi gini ya, semua itu nggak ada harganya kalau kamu paham satu rahasia ini. Gimana caranya kamu bisa jadi beda? Bukan malah ikut-ikutan jadi copy-paste manusia lain yang lagi ngejar. Nih ya yang sering orang lupa, kalau kamu ikutan saingan, kamu udah kalah sebelum mulai. Karena kamu ngasih sinyal, gue butuh kamu tuh hadiah utama. Lah, kalau udah gitu, yang punya kontrol siapa? Bukan kamu. Kamu jadi bisa diganti kapan aja, kayak barang promo. Jadi, stop jadi versi desperate kamu yang sok ngotot. Mending sekarang kita bahas gimana caranya kamu bisa bikin orang lihat kamu sebagai the real deal. Oke, nggak usah banyak cocot-cocot di awal, kita gas yuk. Oke brosis, dengerin nih ya. Kamu pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin semuanya buat bikin orang yang kamu suka tertarik balik? Udah muji tiap hari, bales chat dalam waktu 2,3 detik, ngasih perhatian berlebihan, bahkan kadang kayak nggak berani bilang enggak karena takut ditinggal. Nah, masalahnya di situ. Banyak orang ngikutin skrip yang sama kayak template umum. Puji, kasih hadiah, jadi yes man atau yes woman. Tapi sayangnya, makin kamu ngikutin alur itu, makin gampang kamu ditebak. Dan orang yang gampang ditebak tuh, boring. Nggak stand out, nggak ngaruh, dan malah tenggelam di keramaian semua orang yang ngelakuin hal serupa. Yang punya banyak pilihan tuh udah bosen banget lihat pola kayak gitu. Semuanya kelihatan sama. Nggak ada yang bikin, wah, kamu beda ya. Sekarang gini, daripada kamu capek-capek sok nyari perhatian biar dianggap spesial, mending kamu jadi orang yang enggak butuh pengakuan buat kelihatan spesial. Bukan berarti kamu jadi jutek atau sok misterius ala drama Korea ya, tapi lebih kecil tapi ngena. Jangan ngemis perhatian, tapi biarin orang penasaran sendiri. Kurangin ngomong, banyakin observasi. Jangan langsung bilang, kamu cantik ganteng deh, tapi sentil ke dalam dikit kayaknya kamu tipe orang yang sering disalahpahami ya. Boom. Nggak cuma loncatin permukaan, tapi langsung nyentuh sisi yang jarang banget orang berani masukin. Karena kenyataannya, kebanyakan orang bikin dia ngerasa kayak ratu atau raja. Tapi kamu bikin dia ngerasa dilihat. Dan itu lebih powerful dari sekedar kata manis atau gombalan. Intinya sih satu, makin kamu ngejar, makin kamu kelihatan murah. Makin kamu maksa nunjukin, lihat dong gue keren. Makin kelihatan kamu nggak punya nilai yang bisa ngomong sendiri tanpa perlu diumbar. Orang yang bener-bener langka tuh nggak sibuk nyari validasi. Dia jalan aja dengan tenang. Dan percaya deh, yang dipilih itu bukan yang paling ribut minta diperhatiin, tapi yang bikin dia mikir, lah kok gue jadi pengen banget ngerti dia, ya? Jadi berhenti ngejar biar di-notice, dan mulai jadi versi kamu yang tenang, menarik, dan nggak gampang diakses. Karena misteri itu punya daya tarik sendiri, asal kamu maininnya nggak lebay. Nah lanjut. Jadi gini, kadang tuh orang nggak milih berdasarkan CV terbaik atau siapa yang paling ideal di atas kertas. Bukan soal siapa yang paling ganteng, paling cantik, paling mapan, atau paling ready. Tapi soal siapa yang bikin dia ngerasa sesuatu. Yang kesannya nempel. Kayak wangi parfum di bantal. Yang walaupun nggak punya paket komplit, tetap nyangkut di kepala tanpa bayar kos. Karena yang ngebekas tuh bukan logika, tapi momen emosional yang ngena banget, yang bikin hati bilang, ini beda. Sekecil apapun momennya, kalau bisa nyentuh perasaan, itu jadi jangkar psikologis. Jadi setiap kali dia ngerasa aman, lucu, tenang, atau jadi dirinya sendiri pas bareng kamu, tanpa sadar, dia ngaitin semua rasa enak itu sama kamu. Dan itu bukan lagi sekadar ketertarikan, tapi udah masuk ke zona imprinting emosional. Dan brosis, itu susah banget digantiin. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kamu bikin orang ngerasa begitu, tapi nggak kelihatan kayak kamu lagi ngotot banget usaha? Nih ya, mayoritas orang kalau lawan bicaranya lagi bad mood atau down, pasti langsung ngomong template. Duh, semangat ya. Kalau mau cerita, aku ada kok. Manis sih, tapi ya udah gitu aja. Nggak berbekas. Tapi beda cerita kalau kamu bisa bilang gini. Tenang. Kamu nggak harus pura-pura baik-baik aja di depan gue. Kalau lagi berantakan, ya udah, biarin aja berantakan. Karena yang real selalu lebih keren daripada yang sok sempurna.
Kamu cukup jadi diri kamu aja, dan gue ada di sini buat kamu. Boom. Itu bukan cuma omongan manis, itu kayak kamu ngejemput dia dari kekacauan dan ngasih tempat buat dia bernafas. Dan percayalah, rasa kayak gitu nagih. Kamu nggak dapetin hati seseorang dari logika. Kamu dapet itu dari rasa yang nggak bisa dia dapetin dari siapapun selain kamu. Karena begitu kamu bisa bikin dia ngerasa damai versi kamu. Yang lain jadi nggak ada rasanya. Bukan soal kamu yang paling cakep, paling mapan, atau paling sering hadir, tapi karena kamu satu-satunya yang bisa bikin dia ngerasa pulang kayak di rumah sendiri. Jadi kalau selama ini kamu sibuk mikir gimana caranya impress orang pakai effort gede, sekarang coba deh ubah arah. Bukan soal jadi yang paling hebat, tapi soal jadi yang paling nyentuh. Karena ketika kamu bisa bikin orang ngerasa dilihat, dimengerti, dan diterima tanpa topeng, kamu bukan cuma jadi orang biasa lagi, kamu jadi tempat pulang. Dan itu brosis, nggak bisa dikalahin sama siapapun. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut ya brosis. Kita udah bahas soal gimana cara bikin orang ngerasa nyaman, ngerasa pulang kayak di rumah sendiri, dan itu powerful banget loh. Tapi sekarang kita masuk ke poin yang sering banget dilupain. Gimana caranya kamu tetap bisa punya nilai tinggi tanpa harus nunjukin kamu butuh dia mati-matian? Nih ya, kebanyakan orang tuh ngerasa buat dapetin seseorang yang punya banyak pilihan, kamu harus nunjukin kamu pengen dia banget, kayak super effort gitu. Padahal justru sebaliknya. Yang bikin kamu makin menarik justru pas kamu kelihatan fine-fine aja tanpa dia. Emang kedengerannya agak aneh, kayak, lah bukannya harus nunjukin rasa suka? Iya, tapi bukan sampai kamu kelihatan needy. Karena pas kamu kelihatan terlalu ngejar, terlalu perhatian, terlalu nyesuaiin jadwal, terlalu overthinking kalau dia slow respon, itu semua sebenarnya ngirim sinyal yang bahaya banget. Tanpa validasi kamu, gue ngerasa kosong. Dan kamu tahu nggak apa yang terjadi pas sinyal itu kebaca? Yup, dia mundur pelan-pelan. Bukan karena kamu nggak cukup oke, tapi karena secara insting, orang tuh cenderung ngejauhin yang kelihatan lemah secara emosional. Karena orang itu, baik cowok maupun cewek, secara alam bawah sadar nyari sosok yang stabil, yang tenang, yang nggak gampang oleng cuma karena perhatian. Dan yang gue maksud kuat di sini bukan soal fisik kayak gym boy atau duit segunung, tapi lebih ke ketenangan mental dan emosional, yang walaupun suka, tapi tetap bisa berdiri tegak kalau nggak dibales. Yang punya vibe, gue suka kamu, tapi gue juga nggak hancur tanpa kamu. Karena dari situ, kamu ngasih sinyal kuat. Gue solid, gue tahan banting, dan gue nggak butuh persetujuan siapa-siapa buat ngerasa utuh. Dan itu, gila sih brosis, ngena banget. Karena di saat semua orang sibuk nunjukin rasa butuhnya, kamu datang bawa energi yang beda, tenang, chill, tapi dalam. Kamu nggak datang buat ngemis perhatian. Kamu datang sebagai versi kamu yang paling utuh, dan itu bikin orang jadi penasaran. Kamu jadi kayak misteri yang nggak bisa ditebak. Tapi justru itu yang bikin kamu nggak bisa dilupain. Jadi, stop main di zona desperate dan mulai berdiri di zona stabil. Karena percaya deh, yang paling bikin jatuh cinta itu bukan siapa yang paling kenceng ngejar, tapi siapa yang paling bisa bikin kita ngerasa pengen deket, walaupun dia nggak maksa. Nah, lanjut guys. Oke brosis, kita udah nyampe di bagian paling penting. Gimana sih caranya biar kelihatan nggak butuh, tapi tetap ngasih vibes yang bikin nagih? Ini bukan soal pura-pura cuek atau main tarik ulur yang capek-capekin mental, tapi soal kamu beneran punya hidup kamu sendiri. Nih, gue kasih bocoran cara mainnya yang real dan ngena. Pertama, jangan jadi orang yang selalu available 24 jam non-stop. Kayak, hidup kamu jangan cuma muter di dia doang. Punya rutinitas tuh penting, entah itu kerjaan, ngulik hobi, olahraga, nongkrong bareng teman. Itu semua nunjukin kalau hidup kamu udah full sebelum dia datang dan bakal tetap jalan kalaupun dia nggak ada. Kedua, balas pesan tuh pakai mikir, bukan pakai panik. Kalau dia balas 2 jam, ya kamu santai aja. Jangan buru-buru balas dalam 2 menit cuma biar kelihatan care. Karena yang dia rasain tuh bukan seberapa cepat kamu balas, tapi energi apa yang kamu bawa. Match energinya, bukan kepanikannya. Ketiga, jangan korbankan jadwal kamu demi dia terus-terusan. Misalnya kamu udah janjian nge-gym atau ada rencana nongkrong, ya tetap jalanin. Justru itu bikin kamu kelihatan punya batasan, punya struktur,
Dan itu seksi banget, karena kamu nggak gampang digeser seenaknya. Keempat, tunjukin kalau kamu udah punya hidup yang kamu nikmatin. Bukan berarti kamu pamer-pamer di sosmed buat bikin dia cemburu ya, tapi lebih ke nunjukin progres, vibes positif, hal-hal yang kamu lakuin karena kamu emang seneng. Jangan semua postingan isinya tentang ngejar dia. Karena orang yang terlalu mudah diakses, terlalu banyak muncul, tuh lama-lama kehilangan daya tarik. Tapi orang yang punya tujuan hidup, yang lagi sibuk jadi versi terbaik dari dirinya sendiri, wah, itu bikin penasaran terus. Karena dia bukan siapa-siapa yang cuma nempel, tapi sosok yang layak diperjuangin. Dan ini poin pamungkasnya. Posisi paling kuat tuh bukan pas kamu lagi ngejar, tapi pas kamu bener-bener ikhlas kalau dia ninggalin. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu tahu harga diri kamu nggak ditaruh di tangan dia. Ironisnya, justru sikap itu yang bikin dia makin kepikiran. Karena kamu bukan orang yang desperate buat dicintai. Kamu adalah orang yang pantas dicintai, tapi nggak akan maksa. Dan percayalah brosis, di dunia yang penuh orang haus validasi, jadi orang yang santai tapi dalam kayak gini, priceless banget. Nah, lanjut ya. Oke, dengerin baik-baik ya brosis. Ini nih bagian yang banyak banget orang masih belum paham. Dia nggak milih siapa yang paling keras usaha, dia milih siapa yang kasih feel paling beda. Percuma kamu jadi orang paling niat ngajak jalan, paling rajin ngasih pujian, paling cepet bales chat, kalau semuanya terasa generik gitu-gitu doang. Karena di dunia yang isinya udah terlalu banyak omongan manis dan ajakan ngedate standar, orang tuh nggak lagi nyari siapa yang paling perfect. Mereka nyari siapa yang bisa kasih pengalaman yang bikin nempel di hati dan pikiran. Bukan cuman yang enak diajak ngobrol, tapi yang bisa bikin emosi naik turun kayak roller coaster, bikin penasaran, bikin ngerasa, anjir, kok gue nggak bisa lupa ya? Nih, gue spill dikit rahasianya. Jangan main aman. Kebanyakan orang tuh stuck di zona nyaman kayak, kamu cantik deh, atau kamu suka kopi ya, sama dong. Lah, semua juga bisa ngomong gitu cuy. Padahal yang dicari itu bukan cuma chemistry, tapi misteri. Orang yang enggak takut beda, yang berani kasih vibes yang enggak terduga, kadang nyantai, kadang dalam, kadang bikin mikir, kadang bikin ngakak, itu tuh yang bikin orang ketagihan. Misalnya, daripada ngajak nonton film di bioskop kayak biasa, kenapa nggak ngajak explore tempat random atau ngobrol soal hal yang out of the box? Jadi, bukan sekadar ngasih waktu, tapi ngasih rasa. Rasa yang langka, yang nggak semua orang bisa kasih. Dan ini, dia blunder paling banyak terjadi. Orang mikir, jadi baik, itu udah cukup. Kamu pikir ngasih bunga, traktir makan mahal, atau bilang, apa aja buat kamu mah gue siap, itu bikin kamu terlihat spesial? Big no guys, justru karena semua orang ngelakuin itu, nilainya jadi flat. Yang bener itu bukan soal ngasih yang paling mahal, tapi ngasih yang paling kena. Emosi, brosis, kamu harus jadi seseorang yang bisa nge-trigger emosi. Bukan cuma nyaman, tapi juga bikin kepikiran, bikin rindu, bahkan kadang bikin kesel tapi nagih. Karena orang nggak jatuh cinta sama yang terlalu baik, mereka jatuh cinta sama yang bikin mereka ngerasa hidup. Jadi inget ya, di lautan orang yang terlalu predictable, kamu harus jadi yang unforgettable. Nah lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara prakteknya brosis. Gimana sih caranya biar kamu tuh jadi sosok yang beda banget dan nggak bisa dilupain? Nih gue kasih 3 cara yang kalau kamu lakuin bener, dijamin nancep di kepala dan hati dia. Pertama, tunjukin sisi kontras kamu. Misalnya kamu ambisius banget soal kerjaan, tapi ternyata kamu juga punya sisi spiritual yang adem. Tunjukin dua-duanya. Atau kamu kelihatan rame, pecicilan, tapi ternyata bisa juga mikir dalam. Nah itu dia poinnya. Jangan takut nunjukin lapisan-lapisan dalam diri kamu. Karena orang tuh nggak kejar yang sempurna, mereka kejar yang bikin mikir, nih orang kok beda ya? Bukan misteri yang bikin bingung, tapi misteri yang bikin penasaran. Kontras itu bukan kelemahan, itu daya tarik kamu. Kedua, jangan predictable. Jangan jadi robot yang balas chat jam segitu mulu atau ngajak ngedate ke tempat itu-itu aja. Kasih kejutan kecil tapi ngena. Kayak tiba-tiba ngirim voice note cuma buat bilang, gue kepikiran kamu tadi pas lihat hujan turun, entah kenapa. Atau ngajak jalan bukan ke tempat fancy, tapi ke hal-hal random kayak kelas gambar bareng, nyicipin kopi aneh di kedai nyempil, atau road trip malam-malam sambil nyanyi lagu norak. Hal-hal kayak gitu tuh yang bikin momen jadi emotional anchor, yang begitu nempel, susah banget hilang. Jadi bukan soal mewah, tapi soal rasa. Bikin dia ngerasa sama kamu tuh beda. Dan yang ketiga, ini penting. Kuasain seni naik turun emosi.
Maksudnya bukan drama ya, tapi kamu harus bisa mainin vibes. Dari bercanda garing ke obrolan dalam yang bikin mikir. Dari ngakak bareng ke momen tenang yang kayak, kok gue nyaman ya? Orang tuh nggak nyari flatline, mereka nyari emotional roller coaster yang sehat. Karena jujur aja, makin unik rasa yang kamu kasih, makin ketagihan dia. Nih, buat nutup, gue kasih satu line yang kamu bisa drop santai pas ngobrol. Kebanyakan orang pengen bikin kamu terkesan, tapi gue pengen bikin kamu inget. Dan gue rasa kamu bakal inget. Boom. Itu kalimat bikin penasaran, bikin mikir, bikin nanya-nanya. Kenapa ya dia ngomong gitu? Dan pas dia mikir, kamu udah masuk ke kepala dia. Jadi bukan soal ngejar jadi ideal, tapi jadi pengalaman yang nggak bisa dibandingin sama siapapun. Dan itu brosis, yang bikin kamu bukan cuma opsi, tapi jadi satu-satunya pilihan. Nah lanjut ya. Oke, masuk poin 5 nih. Dan ini penting banget. Jangan sampai kamu sibuk berusaha dapetin dia sampai lupa arah. Banyak banget orang, cowok, cewek, semua sama yang jatuh di fase ini. Ngerasa udah nemu sosok yang menarik, punya banyak pilihan, terus panik. Akhirnya semua tenaga dikeluarin buat buktiin diri. Mulai dari ngechat makin sering, ngelontarin pujian tiap hari, sampai ngasih-ngasih hal yang bahkan dia nggak minta. Padahal makin kamu maksain, makin dia ngerasa kamu itu gampang. Dan apa yang gampang, nggak pernah dikejar. Justru yang bikin penasaran itu yang kayaknya bisa hilang kapan aja. Nah, kamu harus balik cara mainnya. Bukan ngejar validasi, tapi bikin dia mikir, kok dia kayaknya santai banget ya, nggak takut gue cabut? Caranya, gampang tapi butuh kontrol diri. Bukan berarti kamu harus main tarik ulur yang capek-capekin diri, tapi cukup ubah sedikit cara kamu respon. Misalnya nih, pas dia mulai ngejauh atau vibes-nya beda, kamu jangan langsung panik ngejar-ngejar atau overthinking. Justru kasih spasi. Pas dia ngasih sinyal nggak jelas, kamu jangan buru-buru minta kejelasan. Santai aja, stay cool. Dan pas dia ngetes kamu, karena semua orang kadang suka ngetes, jangan keburu baper. Tanggapi dengan tenang. Karena justru dari situ kelihatan kualitas kamu. Kamu bukan orang yang gampang ke-trigger. Kamu punya standar dan kontrol atas diri kamu sendiri. Dan ini nih, yang bikin kamu kelihatan beda dari yang lain. Kenapa ini bisa seefektif itu? Karena secara bawah sadar, semua orang, cewek, cowok, siapapun, itu nyari rasa aman dan jelas. Nah, saat kamu kelihatan nggak takut kehilangan dia, otaknya langsung mikir, loh, ini orang kok nggak panik ya? Jangan-jangan dia punya opsi lain, jangan-jangan gue bukan prioritas? Dan boom, di situ mulai muncul rasa, gue harus dapetin dia lagi. Tapi kalau dia nggak peduli juga, ya udah, malah bagus. Artinya kamu baru aja diselamatin dari buang-buang waktu, tenaga, dan emosi buat orang yang emang nggak ada niat serius. Jadi ingat, kamu nggak harus menangin siapapun. Cukup jadi diri kamu yang punya value, dan biarin mereka yang mikir dua kali buat kehilangan kamu. Nah terakhir dan nggak kalah penting. Oke, ini dia penutup yang nggak boleh dilewatin. Gimana caranya ngejalanin semua ini tanpa harus main drama atau manipulasi murahan? Nih ya, pertama-tama, kamu cukup nyamain effort, bukan semangatnya dia. Kalau dia mulai slow, ya kamu juga jangan kebakaran jenggot. Kalau dia batalin janji last minute, bukan yang ngambek atau nyinyir. Cukup kasih vibe santai, kayak santuy aja, paham kok. Kebetulan juga ada temen ngajak nongkrong. Nah, dari situ dia mulai mikir, lah, kok dia nggak panik, kok dia fine-fine aja. Tiba-tiba status kamu naik di mata dia. Kamu kelihatan punya value sosial, pede, dan nggak drama. Dan ketika kamu kelihatan bisa nggak terpengaruh, dia mulai ngerasa, wah, jangan-jangan gue bakal kehilangan orang kayak gini. Terus yang kedua, kamu kudu bikin hidup kamu tetap jadi prioritas. Jangan sampai hidup kamu jadi muter di orbit dia doang. Tunjukin lewat tindakan, bukan omongan. Kalau hidup kamu tuh penuh warna, ada kerjaan, ada hobi, ada temen, ada momen healing. Jadi sibuknya kamu itu beneran, bukan sekadar acting. Karena itu yang bakal bikin kamu kelihatan berharga. Kamu nunjukin kalau kamu enjoy sama kehadiran dia, tapi kamu nggak butuh banget sama dia. Dan itulah yang bikin kamu menarik. Bukan karena kamu pura-pura cool, tapi emang karena kamu punya dunia sendiri yang layak dinikmatin. Terakhir, ini penting banget. Mainin prinsip psikologis scarcity dan urgency. Semakin kamu kelihatan nggak selalu ada, makin dia mikir, gue harus cepet ambil kesempatan ini. Ketika kamu bisa mundur pelan-pelan,
dengan cara elegan dan gak nyakitin, kamu otomatis nge-trigger rasa takut kehilangan di otaknya. Rasa itu bikin dia ngerasa harus buru-buru ngejaga koneksi kalian. Nih, ada satu line sakti yang bisa kamu pakai. Gue suka vibe kita, tapi gue cuma invest ke orang yang invest balik ke gue. Kalau itu berubah, gue bakal mundur dengan respect. Bukan main-main, cuma pengen jelas aja. Satu kalimat ini udah ngasih kesan kamu tegas, dewasa, dan punya harga diri. Dan percaya deh, orang yang berani bilang, gue pilih diri gue duluan, itu justru yang bikin dia kepikiran terus. Di titik itu, kamu bukan lagi yang ngejar, kamu jadi yang dikejar. Karena kamu bukan ikut main di game yang orang lain terjebak di dalamnya, kamu justru menciptakan game kamu sendiri. Jadi orang yang langka, stabil, dan gak sibuk nyari pengakuan. Karena yang kayak gitu, itu yang beneran gak tergantikan. Jadi kalau kamu ngerasa mindset kamu mulai berubah gara-gara konten ini, langsung gas, like, subscribe, dan drop komen. Gue main di game yang beda sekarang. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.